Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengenakan Hidup Baru. Saudara, sulit bagi Tuhan Yesus untuk menjelaskan kepada para muridnya yang belum dewasa bagaimana seharusnya hidup sebagai pengikutnya. Yohanes 16 ayat 12 mengatakan, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Contohnya ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Ia berkata bahwa mereka tidak mengerti yang dilakukan oleh Tuhan saat itu. Tapi suatu hari nanti mereka baru akan mengerti. Yohanes 13 ayat 7. Semua ini hendak menunjukkan bahwa ada kawasan rohani yang sangat tinggi yang tidak mudah dimengerti oleh mereka yang belum dewasa. Kedewasaan rohani dan pengertian terhadap kebenaran memang tidak bisa instan, namun bertumbuh secara bertahap dan ketat. Terkait hal ini, Tuhan Yesus menghadapi kebodohan murid-muridnya, di mana selama beberapa tahun mereka bersama dengan Tuhan, tetapi mereka masih belum mengerti maksud tujuan kedatangannya, sebab pikiran mereka masih duniawi. Buktinya, selama itu murid-muridnya merasa belum memiliki standar hidup yang wajar, karena mereka masih hidup sebagai bangsa yang tertindas oleh kekuasaan Romawi. Mereka berharap, mereka menginginkan Tuhan Yesus dapat membebaskan mereka dari keadaan tersebut. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Dari sini terlihat jelas bahwa standar hidup mereka bukanlah standar hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, sebab mereka masih mengingini standar hidup wajar seperti orang-orang pada zaman itu. Ketika Tuhan Yesus berkata agar orang percaya mendahulukan kerajaan Allah, sebenarnya Tuhan hendak menunjukkan bahwa mereka belum memiliki standar hidup keluarga kerajaan Allah. Pikiran murid-murid masih terikat dengan pola berpikir yang salah. Mereka tidak mengerti kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Injil. Level kekristenan mereka masih di kawasan keberagamaan yang belum memampukan mereka menjadi terang atau saksi bagi dunia. Padahal maksud Injil bagi orang-orang Yahudi adalah agar mereka keluar dari cara hidup keberagamaan Yahudi dan menemukan gaya hidup yang telah dikenakan Tuhan Yesus, sehingga bisa menjadi saksinya. Bagi orang-orang non-Yahudi, Injil dimaksudkan untuk menarik mereka keluar dari hidup kekafiran yang mereka kenakan selama ini, kemudian mengenakan hidup baru yang dikehendaki Tuhan, yaitu hidup
seperti hidupnya Tuhan Yesus. Saudara, kehidupan yang telah keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib adalah kehidupan yang seharusnya dimengerti sebelum seseorang benar-benar mengalaminya. Ini dibutuhkan ketekunan. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, "Tetap dalam firman-Ku." Yohanes 8 ayat 31. Tetap dalam firman artinya bertekun belajar kebenaran firman Tuhan sampai semua unsur-unsur dosa, unsur-unsur kekafiran dalam pikirannya digantikan oleh kebenaran Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bila proses ini berlangsung dengan baik, maka orang percaya akan mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini membuat seseorang lebih dari sekedar beragama, tetapi sungguh-sungguh menjadi berkeadaan sebagai anak-anak Allah, benar-benar menjadi pribadi yang mengenakan hidup baru. Jadi, orang bisa menjadi anak Allah dalam arti berkeadaan sebagai anak Allah itu dimulai dari percaya Tuhan Yesus lalu mendengar Injil. Kita tahu bukan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16, yaitu yang dapat mengembalikan orang percaya ke rancangan Allah semula. Kejadian 1 ayat 26. Selanjutnya, dengan dimeteraikannya Roh Kudus dalam dirinya, ia akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Maka ketika suatu peristiwa terjadi atau dialami dalam hidupnya, Roh Kudus dalam hati pasti berbicara. Tidak bisa tidak, pasti berbicara. Mengingatkan agar firman yang didengar dilakukan. Begitu seterusnya. Dan kalau proses itu berlangsung dengan baik dan benar, maka ia bisa menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, yang mana akhirnya orang seperti ini akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus kelak. Efesus 1 ayat 13, Roma 8 ayat 28, ayat 29, dan ayat 17. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan mengenakan hidup baru yang dikehendaki Tuhan bagi setiap orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.